Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keberkahan. Amin. Sore hari ini sembari saya servis sebuah motherboard komputer apa ini Asus ROG atau ROG Ryzen 5. Ini komputer dari customer yang katanya biasanya untuk keperluan mining ya, kalau tidak salah ya, mining untuk Bitcoin. Di sini saya mau share bukan tentang motherboard ini ya, tapi tentang beberapa pertanyaan dari customer saya, termasuk dari para penonton YouTube saya yang langsung WA ke saya atau DM melalui Instagram. Pertanyaan-pertanyaan ini sih, kayak misalnya boleh nggak ganti thermal paste sendiri gitu, boleh. Terus kalau ada beberapa customer juga yang Mas atau Bang, saya habis ganti thermal paste, komputer saya nggak nyala gitu. Akhirnya pas saya cek, yang pertama kesalahannya adalah penggunaan thermal paste-nya atau thermal paste-nya terlalu banyak, sehingga ketika ditekan dengan fan prosesor itu dia meluber sampai ke dalam kaki-kaki si prosesor ini. Akhirnya apa? Akhirnya kaki-kaki prosesor ini kena pasta ya. Ya otomatis kalau kena ya dia bikin si komputer nggak mau nyala. Terus yang kedua, kesalahan dari customer juga, atau kesalahan-kesalahan dari beberapa orang yang ketika membersihkan debu-debu di sekitaran power supply ini, di debu-debu dari sekitaran prosesor ini, biasanya kan mereka lepas ini ya, prosesornya itu dilepas ya. Nah ketika melepas itu kondisinya bukan dilepas secara bersamaan seperti ini, tapi biasanya agak nyerong, agak nyeret gitu, yang akhirnya membuat pin-pin prosesor ini itu kena atau tergesek. Sedangkan pin-pin dari prosesor ini tuh bentuknya lentur ya, lentur, dia mudah sekali kalau kegeser sedikit gitu aja dia bengkok. Nah akhirnya ketika dipasang lagi, otomatis pin yang kegeser tadi ya tidak mengenai dari masing-masing pin-pin yang ada di prosesor ini. Jadi salah satunya cara waktu itu ya saya menggunakan sebuah kaca pembesar. Sebentar saya cari dulu kaca pembesar saya di sebelah mana ya. Pokoknya pakai kaca pembesar gitulah ya. Lalu saya gunakan juga sebuah pinset untuk merapikan kembali pin-pin soket prosesor ini, yang akhirnya ketika sudah lurus lalu saya pasang kembali prosesornya ya kembali menyala. Makanya memang kalau teman-teman semua mau coba ganti pasta prosesor sendiri nggak apa-apa, bagus, cuman harus berhati-hati, harus teliti, pelan-pelan. Ada juga waktu itu kasus niat pertamanya ganti pasta prosesor atau thermal paste, akhirnya malah motherboardnya itu meledak atau terbakar. Kenapa? Kesalahannya adalah ini waktu itu terjadi di motherboard laptop ya. Jadi waktu itu contoh begini, ini misalnya motherboard laptop lah ya.
Ini motherboard laptop contoh misalnya. Nah, dia habis buka-buka baut pakai obeng. Nah, baut baterai juga udah dilepas sama customer itu, sama orang itu. Pas waktu mau ganti pasta masih megang obeng. Dan ternyata baterainya itu masih kecolok di motherboardnya atau tercolok di motherboardnya. Ketika obeng itu nggak sengaja jatuh mengenai komponen, akhirnya motherboard itu meledak. Jadi harus berhati-hati kalau mau ganti pasta, pastikan tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam motherboard ini. Boleh apa-apa dilakukan secara mandiri, tapi tetap harus berhati-hati, jangan sembarangan, karena kalau sudah terjadi sesuatu di motherboard kita, yang sangat disayangkan adalah kan rusak. Akhirnya kita tidak bisa memakai lagi motherboard kita atau laptop kita atau komputer kita, padahal itu perlu, saat itu juga kita perlu. Seperti itu. Dan juga ketika di bagian prosesor udah aman, pin nggak ada yang bengkok, pin nggak ada yang kena pasta prosesor, udah oke. Tapi kalau tetap nggak mau nyala, pastikan juga di bagian RAM. Ini contoh juga. Kadang nih tangan kita masih kena pasta atau thermal paste ya. Kita megang RAM tuh asal-asalan, megangnya begini misalnya. Ini otomatis akan ada yang tertinggal pasta atau thermal paste tuh di sini, di pin-pin prosesor, di pin-pin proses, di pin-pin RAM ini gitu. Ya akhirnya ketika kita pasang, ya otomatis si soket RAM ini tidak bisa membaca si RAM ini dengan baik karena tertutupi oleh pasta atau thermal paste tadi. Jadi harus benar-benar kita itu teliti, jangan terburu-buru, apalagi itu kan barang punya kita sendiri. Seharusnya kita lebih teliti, lebih sabar, lebih telaten lah gitu. Oke, untuk beberapa masalah pergantian pasta di prosesor dan kenapa ketika setelah pergantian pasta atau thermal paste komputer atau laptop kok tidak menyala dengan baik atau tidak menyala bahkan sampai mati total, ya kasusnya kebanyakan seperti itu gitu. Jadi semoga video ini jadi referensi teman-teman ketika mengganti pasta prosesor atau thermal paste itu harus diperhatikan dengan baik-baik atau dengan betul-betul, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Satu lagi, jangan lupa di share, mungkin teman-teman di luar sana juga butuh informasi semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa, bye bye.